Halo, selamat siang sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini. Masih di tanaman CMB yang mulai memasuki fase pembuahan atau fase generatif sahabat-sahabat semuanya. Daun masih aman, glowing ya, itu tuh buah-buah bawahnya tidak ada buahnya ya. Karena cabai ini sistem pembuahannya dipolinasi. Jikalau belum dipolinasi tidak bisa berbuah. Penjelasannya kayak gitu bolo-bolo. Namun begitu perawatan tetap sama kayak gitu dengan cabai-cabai yang biasa dijual ke pasar-pasar kayak gitu kawan-kawan. Oke, jangan lupa untuk kawan-kawan yang baru menemukan channelnya Sukarman Pertanian, di subscribe dulu. Yo, scan tambah rame no. Yo lek delok saja cocok dikasih like, habis itu dikasih komentar sing api-api lah, sharing-sharing monggo seputar dunia pertanian, boleh-boleh saja sesuai pengalaman yang didapat di lapangan ya kawan-kawan ya. Untuk daun masih glowing kayak ini tapi perawatannya ekstrim bolo. Tak beritahukan bahwa penyepraian insektisidanya itu setiap hari loh. Kalau nggak setiap hari boleh bang, meskipun ini di dalam greenhouse. Wah, ngeri pokoknya. Dengan dosis ringan, nyepray tiap hari itu dosisnya cuma 7 mili, 10 mili kayak gitu, nggak usah banyak-banyak. Seperti ini kawan penampakannya. Kita bahas tentang apa ya? Oh, insektisida saja ya. Untuk insektisida, kalau yang murah bisa kita pakai, ini kita bicara yang murah dulu, yang bisa mengatasi atau mencegah terjadinya keriting daun ataupun bulai kayak gitu ya. Mulai dari yang murah saja, pakai aja postin. Nah, itu bahan aktifnya sipermetrin sama klorpirofos ya. Itu bisa untuk perawatan dari kecil. Dia sasarannya luas dan dia juga masih tergolong ampuh ya, meskipun harga murahan. Terus untuk rolling berikutnya bisa menggunakan yang murah lagi aja ya. Tak carikan Trisula, itu juga bisa untuk buat perollingan. Ini bicara insek yang murah. Trisula itu bisa. Terus ada lagi spontan. Nah, itu juga bisa untuk perollingan. Terus ada lagi kayak Amitras, Rotras, itu juga bisa kawan-kawan untuk perollingan. Ini untuk kelas-kelas yang murah aja ya. Itu loh, pakai obat-obatnya sing murah. Itu cukup lumayan, tapi intervalnya rapat ya. Kalau pakai yang murah itu rapat. Yang selalu saya buat hajar-hajaran dikala ada populasi serangan hama itu sudah di ambang batas, jumlahnya wis koyok gak terkendali. Itu aku nyeprainnya intervalnya tiap hari, tapi menggunakan obat-obatan yang murah-murah itu aja. Kayak gitu bolo-bolo. Terus masuk di bagian yang agak lumayan menengah. Anda bisa menggunakan abamectin seperti Agrimek, terus apa lagi ya, Demolis, Abasel, juga bisa Promectin. Nah itu bisa juga, itu wis rodok larang sidik lah. Nah habis itu bisa digunakan pakai perollingan yang ini Tebalo, itu Niten Piram, itu bisa buat perollingan. Terus rolling lagi bisa menggunakan Pegasus atau Agus, itu bisa. Itu masih harganya nggak begitu mahal sih, masih bisa aman ya. Di rolling aja. Untuk intervale semuanya itu gunakanlah analisa dulu tingkat serangannya. Contohnya kayak gini, misalkan di spray 3 hari sekali masih aman, ya udah lanjutin aja 3 hari sekali. Jika di spray seminggu sekali masih aman, misalkan dari 100 batang itu yang kena cuma 1 atau 2 batang, yo cek aman, itu tidak apa-apa, kasih segitu aja interval jarak spraynya. Akan tetapi jika kawan-kawan menemukan kok di spray seminggu sekali dari 100 batang itu bulenya udah separuh, artinya sampean harus merapatkan saja, intervalnya dijadikan bikin 3 hari sekali kayak gitu kawan-kawan. Triknya itu loh seperti itu. Terus kok 3 hari itu masih
terserang juga, dan masih banyak juga, masih separuh juga yang terserang. Rapatkan aja jadi setiap hari, dosis ringan, nanti aman kayak gitu. Semuanya kayak gitu kawan ya. Baik itu hama kutu, hama ulat, atau hama lalat buah. Untuk kita mengatasi itu seperti itu ya. Tidak ada interval yang pasti kawan-kawan ya. Untuk penanganan hama ya gitu, nggak ada interval yang pasti. Sesuaikan aja di wilayah masing-masing tingkat serangannya. Wong ada loh yang wilayah itu masih bisa dispray sebulan sekali, itu masih ada. Tapi kalau di tempat saya 3 hari sekali aja masih bule bang. Wes terlalu banyak jumlah populasi hamanya. Terus kita bahas obat yang mahal, agak mahal lagi ya, tapi ini dah bagus ya. Kawan-kawan bisa menggunakan Inverisgood, bisa juga di rolling itu pakai Vayego, bisa juga bisa di rolling lagi pakai P Kalon, nah itu bisa juga. Terus bisa juga Andromeda, Simodis bisa, Diladaxin bisa, Simegra dan lain-lain. Untuk ulat Minecto Extra, Preza, Prepaton kayak gitu bagus itu. Interval juga sama kawan-kawan, sesuaikan aja lah tingkat serangannya kayak mana. Misalnya di tempat kawan-kawan masih aman di spray seminggu sekali, lanjutkan aja seminggu sekali. Tapi kalau nggak aman, rapatkan intervalnya. Seperti itu. Wong kadang itu gini kok, di tempat saya itu juga kadang bisa tiap seminggu sekali tak spray masih aman, kadang-kadang bisa di waktu-waktu atau bulan-bulan tertentu. Terus dikala ndak bisa lagi untuk 1 minggu sekali, ya kita rapatkan separuhnya. Oh, separuhnya masih kena lagi. Kita rapatkan jadi tiap hari. Seperti itu aja lah. Nanti kalau petani itu punya sistem seperti itu, banyak berhasilnya lah. Baik itu kena serangan jamur ataupun hama, caranya seperti itu, mengenali interval yang cocok di wilayah masing-masing. Nggak sama bang, di tempat saya, tempat sampean nggak sama, itu beda-beda. Jikalau itu di wilayah yang belum ada tanaman healthy-nya, itu cenderung lebih aman. Di wilayah-wilayah tersebut masih bisa spray seminggu sekali, 2 minggu sekali masih bisa itu. Tapi kalau di wilayah tersebut sudah petaninya full tanaman healthy, aduh jangan main-main, sampean nyepray seminggu sekali yuk boleh. Apa meneh gini, di sekitar kita banyak tanaman yang udah tua belum ditebang. Nah pas tebang dia nanti hamanya itu migrasi. Seperti itu loh bedanya. Kayak gitu bolo-bolo. Udah ya, mulai dari insek yang murah yang mahal sudah tak bahas. Kita sekarang bahas apa lagi? Tentang fungisida, sama kayak gitu fungisidanya. Kalau yang murah bisa menggunakan baik itu serangan jamur bercak, patah ranting, busuk batang, seperti itu. Kalau untuk jaga-jaga pakai aja yang murah ya. Bisa rolling-rolling. Contoh bisa pakai chlorothalonil seperti sagrinil, beskonil, itu rollingnya iso digawe no metalaxyl, itu kan sistemik, itu iso sembarang lah, besromil atau yang lain. Terus kalau dicampur antara chlorothalonil sama metalaxyl itu hasilnya jos bang, mirip sama obat-obat fungisida yang mahal. Terus jangan lupa agrip, itu yang aman. Agrip itu bakterisida ya, streptomycin sulfat, itu bisa dicampur sama fungisida lain. Beda kayak tembaga kayak gitu lah. Tembaga susah pakainya karena ya harus sendirian, karena dia juga kayak gitu ya. Menurut saya tembaga kurang bagus lah kalau buat harian dikala cuaca ekstrim kawan-kawan. Terus untuk yang mahal fungisida yang mahal tak bahas lagi, kayak Kapuas, Red Bell, Piraclo, Bion M, itu bisa dimanfaatkan. Kalau yang mahal, sama cara intervalnya kenali di wilayah masing-masing. Jadi jangan niru di tempat saya karena udah pasti sama, itu beda-beda. Itu kawan-kawan, daunnya masih glowing ya, dikarenakan ya penyepraian intervalnya rapat dan terus secara berkala sampai sekarang. Ada lagi mungkin dibahas apa sekilas saja yo, durasinya agak panjang kalau sampai olah lahan barang.
Untuk olah lahannya bisa kita menggunakan cara yang simple. Seperti gini aja, tak bikin bedengan, taburkan kapur dolomit. 1000 batang minimal itu 5 sampai 6 karung ya. 1000 batang targetnya kapur dolomit. Itu bagus kawan-kawan. Kasih dekomposer, kasih vertipos, diamkan sebulan baru ditanami. Nanti hasilnya bagus. Kalau kurang dari itu hasilnya kurang bagus, nanti resiko banyak serangan jamurnya, entah itu layu, entah itu bercak atau apalah. Jadi lebih baik didiamkan dulu 1 bulan baru ditanami untuk pengolahan lahannya. Oke, selamat siang kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe untuk channelnya biar tambah berkembang dan dapat notif video selanjutnya.